Oke, pemirsa, selamat pagi. Semoga selalu berbahagia. Di hari yang baik ini, saya akan mencoba untuk mereview dan memperbaiki multitester ini, ya. Multitester merek Mel. Serinya DT9205. Ya, udah dicopot. Ya, serinya DT9205 seperti terlihat. Nah, multimeter ini memiliki fitur yaitu 200 mA-nya menggunakan fuse. Oke. Dan untuk pengukuran arus 20 ampere-nya tidak memakai fuse. Oke. Secara build produk ini bagus sekali ya, karena enak digenggam dan juga cukup mumpuni untuk pengerjaan perbaikan, untuk ya sekedar hobi-hobi elektronik itu udah lebih dari cukup. Tetapi ada satu fitur yang menurut saya berbahaya karena multitester ini memang tidak aman apalagi untuk pengukuran arus mau miliampere maupun 20 miliampere, dan pada saat pengukuran terjadi kesalahan penempatan di saat pengukuran ohm ya, misalnya terjadi kejutan listrik, itu bisa membahayakan. Nah, di dalam kesempatan ini saya ingin coba untuk meningkatkan keamanan dari multitester ini ya, supaya bisa memberi gambaran yang baik. Kita akan coba buka multimeter ini ya. Sebelumnya saya sudah buka bautnya ini. Saya sudah buka bautnya dan sudah saya cabut baterainya ya, biar mempersingkat waktu. Nah, kita akan coba membuka multimeter ini dan membuktikan apa yang tadi saya sampaikan. 200 mA fuse ini ternyata tidak aman multimeter ini, karena juga yang 20 ampere juga tanpa fuse ya. Akan coba kita buka. Nah, cara bukanya hanya membuka karetnya aja begini. Nah, karetnya udah terbuka. Kita dorong ke depan. Nah, sampai karetnya kebuka begini ya. Ini karetnya kalau jatuh ini bisa melindungi barang ini, karena ini plastiknya, aduh, build-nya ini benar-benar plastik yang murahan sekali gitu. Oke. Nah, saya coba buka dulu ya. Nah, ini karena saya sudah buka bautnya juga, jadi memudahkan dan mempersingkat waktu ya. Bautnya ada 1, 2, 3, 4 dengan baut baterai. Oke, kita coba lepas. Nah, ini sudah terlepas. Ini tanpa perlindungan sekali. Ini ada bolong untuk speaker. Kemudian di sini kita lihat untuk posisi yang 200 mA ini, ternyata setelah saya cek, kita zoom ya. Kita zoom. Nah, kelihatan? Oke. Ternyata yang 200 mA ini, di sini ditulisnya yang miliampere cap, ini terhubung dengan fuse, tapi fuse-nya itu cuma resistor ya, yang ukurannya adalah 0 transistor. Ini oke. Bisa dilihat supaya lebih jelas. Nah, ini 0 resistor. Nah, 0 resistor ini sangat bukan fuse. Dan ini kalau dapat arus yang besar sedikit aja, ini pasti kebakar. Dan pasti akan berefek pada yang lain. Ini bukan fuse ya, tapi ini resistor, 0 resistor ya. Nah, sebenarnya disediakan di sini ada tempat fuse, oke. Cuma kalau untuk memodifikasinya kita harus memasang fuse holder dan fuse-nya ya. Fuse-nya ini ditulis di sini ada 200 mA atau 0,2 ampere, 250 volt. Nah, untuk yang 20 ampere ini hanya terhubung dengan sun. Sun-nya juga
Resistor Sun-nya ini ukurannya 10 mili ohm. Nah, ini 10 mili ohm, 10 mili ohm di seri ya. Kurang lebih jadi 20 mili ohm. Cuma begini saja, ini begitu nanti ada arus besar ya 20 ampere masuk, dia akan ditahan oleh, jika lebih dari 20 ampere akan ditahan oleh sun resistor ini. Saya rasa ini nggak akan kuat ya. Dulu sun resistor itu berbentuknya seperti ini ya. Jadi sebenarnya saya udah coba buat ya. Cuma kita harus bisa mengejar yaitu yang 0,01 bagusnya. Ya di sini cuma ada ini, cuma dikasih sun resistor ini. Dan bagaimana kita mengamankan resistor ini ya? Nah, coba lihat ini di input ohmnya, dia itu tidak ada PTC. Tidak ada sama sekali PTC. Itu PTC adalah positif temperatur koefisien ya. Ini PTC-nya dia hanya dikasih resistor SMD yang ukurannya 1,32 kilo. Ya, PTC-nya cuma begini. Jadi ini sangat kecil ya, cuma resistor SMD. Nah, kalau kita mau memodifikasi, sebaiknya dipasang PTC ya. Saran saya adalah PTC yang ukurannya 1 kilo ya. 1 kilo atau 1 kilo di sini di seri menjadi 2 ya. Terus kita pasang sun-nya, terus di sini juga kita kasih yaitu fuse ya. Selain di sini kita pasang di sini fuse. Mungkin pemirsa atau YouTuber sekalian mungkin ada ide yang lebih baik, karena saya rencananya akan pasang fuse di sini ya untuk melindungi arus yang 20 ampere. Kemudian saya akan coba juga memasang fuse di sini untuk fuse yang 200 ampere. Oke, kira-kira seperti itu. Coba saya akan coba zoom out. Oke ya, oke, saya akan coba zoom out. Nah, nanti jadi ini dikasih fuse ya, fuse 200 ampere. Kemudian di sini kita kasih fuse untuk yang 20. Dan saya masih order nih barangnya, kalau bisa ini diganti sama PTC ya. Ukurannya 1K 1K. Oke, karena di sini sebenarnya ada sun, nih, ada sun ya, tapi diganti oleh sun ini. Oke, ya ini untuk meningkatkan keamanan supaya alat kita awet. Oke, tapi sebelumnya seperti yang sudah kita ketahui, kalau multimeter murah seperti ini, maka tingkat efisiensi bahan, jadi kalau saya perhatikan banyak sekali bahan yang sangat tipis sekali ya. Ini nanti ini PCB juga, ini bekas-bekas residu, bisa kita zoom mungkin. Nah ini bekas-bekas flux ya. Nah ini bekas-bekas flux, bekas flux, ini harus kita bersihkan. Kalau enggak nanti menimbulkan korosi. Dan pastinya juga mengganggu ya, mengganggu. Sini juga ada nih, terutama daerah sini. Lihat, wow, incredible. Ini banyak sekali sisa-sisa flux. Nah, harus kita bersihkan. Saya rasa di belakangnya juga tidak jauh berbeda ya. Di belakangnya juga kita harus bantu ini, putaran ini. Ya, kita zoom out dulu supaya pemirsanya lebih enak. Oke, ya putaran ini akan memutar rotary switch di belakang ini. Nah, rotary itu nanti lama-lama akan aus. Jadi kebanyakan multimeter murah seperti ini tidak memberikan pelumas atau grease ya, pelumas atau grease untuk rotary grease ya. Ya jenisnya kita bisa ambil, yaitu biasanya di electric
grease ya, dielectric grease. Itu bisa merek, bisa dicari nanti di toko online ya. Dielectric grease kita tambahkan supaya tentunya kontaknya juga lebih bagus. Tapi ada juga yang memakai kontak cleaner. Jadi untuk membersihkan rotari bisa pakai kontak cleaner. Tapi saya lebih menyarankan memakai yang seharusnya, itu standarnya itu dielectric grease. Dielectric grease itu bisa kita cari di online shop ya, banyak ya. Jadi nanti di dalam ini kita buka nih dalamnya nih. Nanti kita akan ganti, kita olesi dielectric grease, kemudian kita hapus, buang sisa-sisa flux, kita bersihkan, kita buang sisa-sisa flux. Kemudian di sini juga sama ya, kita buang. Mungkin supaya ada gambarannya, kita buka aja ya. Kita buka supaya pemirsa sekalian bisa sedikit memiliki gambaran gitu. Ya ini untuk merawat. Jadi supaya kita nggak buang-buang uang. Memang ini murah. Kita punya multimeter ini murah sekali. Tapi tentunya ya sesuai ya. Ada barang, pastinya juga harganya juga ada gitu. Jadi barang berkualitas pasti harganya lebih mahal. Kalau barang murah begini ya kita harus terima bahwa kita harus mempersiapkan supaya barang ini kita tidak buang uang percuma gitu ya. Pertama dengan menambahkan seperti menambahkan fuse gitu ya, supaya barang ini walaupun murahan tapi awet gitu, di tangan kita awet. Nah, oke. Ini saya rasa udah bisa dicopot. Nah, oke. Nah, ini yang tadi saya bilang rotary switch itu. Nah, ini rotary switch ya. Lihat, rotary switch ini yang akan bersentuhan dengan plat-plat ini. Biasanya ini plat-plat, kalau nggak kuningan tembaga ini ya. Plat kuningan tembaga. Tapi kalau yang mahal itu bisa kontak-kontak ini bisa dilapisi dengan emas gitu ya. Untuk multimeter yang mahal, ini kontak-kontak ini pasti bagus itu dilapisi sama emas. Kalau yang kita ya yang sedang mungkin kuningan ya, tapi kalau bagusan sih tembaga gitu ya, karena paling bagus untuk kontak itu. Nah, kita perhatikan di sini tidak banyak sih, cuma ini aja. Ini pun harus kita bersihkan kontak-kontaknya. Kemudian satu lagi, pada saat kita membuka, nah kelihatan, ada yang lihat nggak? Nih, nah kelihatan nggak? Ini itu adalah bola. Ini bola-bola ini nih, bola-bola ini. Nah, ini ada dua ya. Di bawah bola-bola ini ada per, tuh nggak? Nah, ada bola, ada per ya. Nah, sebaiknya bola dan per ini kita juga kasih pelumas, karena memang ini besi biasa, aslinya pun tuh ada minyaknya. Jadi kita kasih di sini pelumas supaya ini bola-bolanya tidak cepat aus pada saat berputar di sini, di belakang. Nah, di sini nih. Oke ya, saya coba balik. Nah, bola-bola itu akan berputar di sini, dan ini adalah plastik ya. Plastik ini lama-lama nanti akan aus. Dan kalau sudah aus akan sangat sulit mencari gantinya. Makanya kita mau pakai alat ini selama mungkin kan, walaupun kita harganya murah ya, di bawah 100.000 atau maksimal 100.000 lah multimeternya. Tapi kan langkah baiknya kalau kita murah tapi kita rawat gitu ya. Ini kita kasih pelumas, kemudian ininya juga kita kasih pelumas dielectric grease. Pelumasnya mungkin saya bisa kasih contoh ya. Kalau untuk dielectric grease yang bagus itu
namanya ini pelumas ini namanya Permatex ya. Permatex bisa di zoom. Nah, ini namanya Permatex Tune Up. Nah, ini harga dijual recehan 3 gram ya, Permatex Tune Up. Ini untuk di electric grease untuk melumasi ini ya, melumasi ini. Kalau pakai kontak cleaner biasanya cuma sesaat, lama-lama kontak cleaner udah nggak akan ini lagi, tidak akan melumasi dengan baik karena memang bukan peruntukannya dan bukan untuk, dia cuma membersihkan aja ya kalau kontak cleaner. Kalau ini di electric grease ini memang grease ini ada pelumas gitu ya, pelumas khusus untuk kontak-kontak dan plastik ya khusus. Oke, jadi mungkin beberapa proses ini yang akan kita laksanakan. Pertama adalah tentunya ini ya, kita akan coba bersihkan, kemudian kita akan kasih grease, kemudian setelah kasih grease kita akan mengganti fuse ya, dan setelah itu kita uji coba. Oke ya, oke. Apa saja sih yang harus dipersiapkan pada saat kita akan melakukan proses ini? Tentunya pertama adalah fuse ya. Fuse ini ada ratingnya nih. Saya nggak tahu apakah terbaca di sini karena ini rating yang, nah ini lihat 0,2 ya. Lihat di sini ya. Ini ada tulisannya ya. Ini ratingnya adalah 0,2 ampere, 250 volt, dan yang ini ratingnya adalah, nah ini ada rating, nah ini nih, yang ini ratingnya adalah tuh kelihatan ya, F20A ya, F20 ampere. Nah ini susah fokusnya, F20 ampere ya, 250 volt. Nah ini fuse ini macam-macam, ada yang slow acting, fast acting, atau ada yang sebutnya juga fast blow dan slow blow. Nah, khusus untuk multimeter kita ingin supaya lebih cepat putus sikringnya pada saat terjadi tegangan berlebih ya. Jadi makanya pilihlah fuse yang memiliki jenis fast blow atau fast acting ya, fast blow atau fast acting. Kalau ini berbentuk gelas ya, untuk fuse yang berbentuk gelas memang tidak disarankan, tetapi banyak dipakai untuk multimeter. Nah, fuse yang bagus itu bagusnya yaitu yang berjenis keramik ya, berjenis keramik dan fast acting ya, fast acting atau fast blow ya, berjenis keramik tapi yang fast acting atau yang fast blow gitu. Jadi supaya pada saat terjadi korsleting ya, maka fuse-nya tidak pecah, karena biasanya fuse itu boom, meledak gitu ya pada saat terjadi ini, pecah nih kacanya, das, putus ininya, tapi arus masih ngalir. Nah itu yang berbahaya. Sedangkan kalau fuse yang keramik itu dia karena memang ada sand di dalam, itu sand itu pasir ya, pasir yang mengikat gitu si fuse-nya, sehingga dia itu teredam gitu, ledakannya itu teredam, cuma mati aja, si putus di dalam si kabelnya. Nah itu fuse yang keramik itu lebih bagus, lebih baik. Oke.
Ya, sekarang tinggal memasang aja karena kita sudah pasang fuse-nya ya. Kita tinggal rapikan aja dengan packingnya. Ya, terlihat nih sudah terpasang fuse-nya. Untuk yang 200 mA kita sudah pasangkan dengan fuse fast blow ya, jenisnya fast blow ini ya. Fast blow 200 mA 250 volt. Oke. Ini holdernya juga kita udah pasang ya, holdernya. Kemudian untuk yang 20 ampere kita pasangkan dengan keramik fast blow 20 ampere. Ya, jenisnya ini fast blow 20 ampere, ini juga sama fast blow 200 mA. Untuk yang 20 ampere itu ratingnya 250 volt sama ya. Nah, tapi ada perbedaan untuk yang volt, ohm dan dioda, kita pasangkan pengaman yaitu fuse keramik fast blow juga. Jenisnya ratingnya adalah 500 mA 1000 volt ya, 500 mA 1000 volt, produk dari Shiba ya. Jadi secara garis besar kalau misalnya terjadi arus masuk dari sini, misalnya arus masuk melebihi 1000 volt, maka fuse ini akan putus ya. Dan kalau yang 20 ampere sama, jika ada arus melebihi 20 ampere, fuse ini akan putus. Oke, fuse ini akan putus dan alat ini akan aman. Oke, fungsi fuse itu untuk mengamankan alat ini supaya tidak cepat rusak ya. Walaupun ini barangnya murah ya, tapi kalau kita bisa meningkatkan seperti ini akan jauh lebih awet barangnya ya. Terutama kita kan suka lupa, misalnya contoh kita menghitung 200 mA tetapi di alat yang kapasitasnya lebih dari 200 mA, misalnya pompa ya, pompa listrik atau generator besar gitu kan, otomatis ini pasti bahaya ya. Tapi dengan adanya fuse, maka fuse inilah yang akan putus duluan. Fuse-nya akan putus, dan kitanya selamat gitu. Oke, at least kitanya lebih aman lah, lebih selamat. Dan kalaupun arusnya kecil, ya ininya fuse-nya putus dan tinggal kita ganti aja gitu ya. Oke, saya akan cek dulu, fast cek ya. Saya menggunakan multimeter lain untuk memeriksanya ya, supaya kalian melihat apakah yang kita kerjakan ini sudah sesuai semua ya. Nih ya, kita akan nyalakan. Oke, kita akan cek ya. Kita akan cek supaya jelas nih, kelihatan ya. Oke, sebentar saya setting dulu. Oke. Oke. Perhatikan ya. Jalur yang volt, ohm dan dioda dulu ya, yaitu jalur ini ya, jalur ini. Oke, kita cek ya. Nah, kita cek jalur ini, kita cek ya, nyambung ya. Kalau di PCB-nya langsung, apakah jalur ini tersambung dengan ini? Tuh, nyambung ya. Yang nyambung ke sini ya, tuh. Ke jalur PTC ini nyambung ya, tuh. Jadi otomatis fuse ini aman ya untuk mengamankan volt ampere. Oke, sekarang untuk yang 200 mA, coba kalian perhatikan yang 200 mA. Oke, saya zoom sedikit. Nah, oke. Saya zoom sedikit supaya lebih jelas ya. Oke. Ini ya, probnya jalur yang ini yang 200 mA ya. Kita cek sebelah sini. Nah, lihat, kalian lihat. Tersambung ya fuse-nya nih di jalur yang belakang nih. Perhatikan yang sebelah sini ya. Nih, yang sebelah sini perhatikan ya. Nah, lihat. Dan kalau kita klik di sini juga akan nyambung. Karena jalur ini tersambung juga ke sini. Oke. Oke, jalur 200 mA sudah berhasil ya.
Sekarang jalur yang 20 ampere ya. Jalur yang 20 ampere. Oke, kita tekan ke sini. Oke. Lihat jalurnya. Oke, bunyi ya. Ya. Coba kelihatan nggak? Tuh, kameranya mungkin kurang ini. Coba. Ini yang jalur 20 ampere ya. Bunyi kan? Nah, kalau kita ke sun-nya, nah, ke jalur sun-nya nyambung ya. Pasti ke kompu nyambung. Nah, oke. Jadi ini, dan ini ke resistor besar nih, nyambung ya. Ya, nyambung ke resistor besar. Nah, ini nyambung ya. Oke. Jadi jalur dari sini masuk ke sini, dan kalau oke akan ditahan oleh resistor ini, oke. Nah, ini sun resistornya yang kemarin kita bahas ya. Seharusnya sih ada besi pengaman. Oke, saya rasa ini cukup ya. Modifikasinya berhasil ya. Berhasil jelas ya. Kita hanya memasang fuse untuk mengamankan jalur ini semua. Kita sudah amankan. Ini jalur common atau ground ya. Ini negatif ya. Ini positif. Kita sudah amankan. Tapi di sini kalau saya perhatikan banyak bekas-bekas residu ya di sini. Saya akan coba bersihkan bekas-bekas residunya supaya memperkecil kemungkinan untuk error ya. Memperkecil kemungkinan untuk rusak atau error ya. Konslet ya. Karena ini lama-lama bisa korosif. Ini pakai isopropil alkohol ya. Ini alkohol IPA. Kalau di laboratorium selalu dikatakan ini IPA ya. IPA. Oke, saya zoom out dulu supaya enak. Lihatnya, kita akan coba bersihkan semua nih. Terutama tempat-tempat ini ya, yang bekas-bekas residu. Coba kita bersihkan. Gentle aja bersihkannya. Yang penting bekas-bekas fluknya itu bersih gitu ya. Ini biasanya kalau kita beli barang yang murah ini bekas-bekas ininya tidak dibersihkan oleh pabrik. Ya, tidak dibersihkan ya. Biasanya tidak dibersihkan dan ya kita harus bersihkan sendiri. Kalau enggak barang ini bisa konslet, bisa korosif. Ya. Jadi salah satu fungsi dari isopropil alkohol ini adalah untuk membersihkan ya. Membersihkan. Nah, kontak-kontak ini nih. Bersihkan kontak-kontaknya. Ya, kita bersihkan. Sisa-sisa fluknya kita bersihkan. Oke, kita bersihkan semua. Oke, kita bersihkan ya. Bersihkan di sini. Semua kita bersihkan. Kontak-kontaknya kita bersihkan supaya tidak ada error. Kalau bersihkan awet ya, alat-alat ini awet. Dalam membersihkan ini tidak boleh kasar ya, harus pelan-pelan ya, gentle ya. Very gentle ya, pelan-pelan membersihkannya itu. Tidak boleh kasar. Oke. Bersihkannya tidak boleh kasar, harus pelan-pelan. Gimana aja kalau dulu PDKT ya harus lemah lembut ya, lemah lembut. Lemah lembut. Seperti menghadapi seorang perempuan kan harus lemah lembut. Oke? Harus lemah lembut. Kalau kasar-kasar mana ada yang mau. Kok jadi ngomongnya ke sana ya, aneh. Maaf ya. Sedikit bercanda nggak apa-apa. Buat teman-teman yang baru bergabung, saya mohon untuk mengklik tombol subscribe-nya. Kemudian klik loncengnya dan lonceng notifikasinya
Jadi kalau saya membuat video baru akan ada update ya, notifikasinya nyala dan juga membuat saya menjadi lebih bersemangat. Oke. Ya, sudah kita bersihkan. Oke, saya rasa udah. Ini alkoholnya bersih sekali ya. Kita bersihkan kontak-kontak IC-nya supaya bersih. Oke, oke. Oke. Sekarang bagian belakangnya ya. Bagian belakangnya juga harus dibersihkan ya. Kontak-kontak ini harus dibersihkan. Kontak-kontak di sini juga. Ya, kita bersihkan secara perlahan. Ya, kita bersihkan. Supaya tidak ada sisa-sisa dari flux ya. Kita bersihkan. Sikatnya gentle aja. Bersihkan. Oke. Oke, kita biarkan kering. Kita biarkan kering dulu. Oke, kita biarkan kering dulu di sini. Nah, kita beralih ke sini dulu ya, guys. Oke. Di sini tuh ada kontak-kontak ya. Ini adalah kontak-kontak. Sebenarnya kontak-kontak ini harus kita amankan ya. Karena nanti lama-lama ini juga akan aus ya. Apalagi bergesekan dengan itu, ini lama-lama akan aus. Nah, tetapi dalam memberikan pengaman ya, kita harus mengolesi sejenis cairan pelumas, tapi khusus ya. Cairan pelumasnya itu namanya dielectric grease ya. Kebetulan saya sudah menyiapkan cairannya. Ada dua ya. Satu ini pelumas plastik ya. Pelumas plastik ini khusus untuk kontak-kontak plastik ya. Jadi untuk mengamankan kontak plastik. Kemudian yang kedua adalah dielectric grease ya. Dielectric grease, dielectric grease ya, mun orang Sunda mah bilangnya di ya, dielectric grease kalau bahasa Inggrisnya dielectric grease. Ini dielectric grease ini harganya cukup lumayan mahal ya kalau menurut saya. Sekitar satu tube itu sekitar 200.000 sampai 175.000. Tapi ada juga yang menjualnya secara 3 gram gini ya. Ini 3 gram. Kalian bisa cari di toko online ya. Dielectric grease. Ini untuk memperbaiki kontak ya, melindungi kontak yang ada di sini. Melindungi kontak-kontak yang ada di sini supaya lebih baik dalam dengan kontak yang di rotary switch ini ya. Ya, oke, saya tunjukkan aja nih seperti begini ya, supaya ini kontak ini bisa lebih baik berhubungan dengan ini. Jadi sifatnya konduktif ya, mengalirkan arus listrik, memperbaiki kontak arus listrik lah ya. Ini kan lihat nih, kalian lihat nggak? Tuh bergesek ya. Ini lama-lama akan aus, dan aus kelupas udah multimeternya menjadi tidak berguna nantinya. Nih ini lihat tuh, kalian lihat banyak sekali gesekan-gesekan. Nah, kita harus mengamankannya dengan ini ya, dielectric grease. Oke, setelah dikalibrasi dan setelah dipasang ya, seperti inilah kurang lebih jadinya. Dan tiba saatnya untuk pengetesan ya. Untuk pengetesan supaya tidak merubah-rubah, kita pasang dulu ininya bodinya ya. Pasang dulu bodinya. Nah, ini sudah, kalian lihat nih, udah angka 1 keluar ya. Udah angka 1 udah keluar. Oke, sebelum dites kita akan akan coba tutup dulu ya supaya tidak berubah, karena tadi saya sempat kalibrasi dulu karena angkanya berubah. Jadi hati-hati kalau membersihkan daerah sini,
trim potnya bisa terputar ya. Ini ada satu trim pot, nih ada dua ya. Jadi harus dikalibrasi dulu tadi, makanya sempat sedikit memerlukan waktu. Sebelumnya saya akan coba menutup dulu aja, bodinya ditutup supaya memperkecil kemungkinan error ya. Dan untuk speakernya tadi kan sempat lepas ya lemnya, kita tambahkan double tip ya, secukupnya saja double tipnya. Oke, kayaknya segini aja double tipnya, sedikit aja butuh ya, kurang lebih segini ya. Kita kasih di sini seperti ini. Nah, kita buka. Nah, saya lebih menyarankan terpasang trim potnya di atas ya, speakernya di atas saja. Coba yang pengaruh nggak kayaknya. Coba taruh di sini speakernya supaya mempermudah aja ya, mempermudah aja supaya suaranya kencang. Nah, ini angkat aja ininya, kabelnya. Kabelnya posisinya nanti di bawah fuse ya. Fuse, di bawah fuse. Oke, gini. Ya, sebenarnya memang udah dikasih tempatnya ya. Nah, ini kan udah ada nih. Nah, begini. Kita kasih ke sini. Oke, teman-teman, kurang lebih begini ya. Sudah dipasang ini, nanti sebentar kita akan coba pengetesan dulu. Ini baterainya saya pasang dulu biar mudah. Nah, ini. Oke, baterainya kita pasang, kita taruh di sini ya, seperti seharusnya. Kemudian trim potnya begini aja. Oke, kurang lebih begini ya teman-teman, baterainya terpasang. Sini adalah ininya kabel powernya, power baterai. Ini tutup dulu supaya tidak berubah, saya tutup dulu sementara. Nah, begini. Nah, gini ya, biar tidak berubah-ubah. Oke, sebentar. Bautnya kita pasang dulu. Kita pasang dulu. Oke. Kita kasih baterai baru ini ya. Kasih baterai baru, dan teman-teman yang belum subscribe dimohon kesediaan untuk subscribe ya, karena saya sangat membutuhkannya, membuat saya menjadi bersemangat untuk membuat video-video lainnya. Oke, ini juga nanti akan ada, saya rencanakan untuk membuat video modifikasi ya. Misalnya baterai 9 volt ini lama-lama cepat habis, dan kalau sekali ganti itu 27.000, 22.000 ya. Kalau mau beli yang abal-abal banyak, tapi ya itu. Nah, ini kita coba pasang dulu. Oke, pasang dulu ya. Saya rasa sih udah cukup ya. Oke, ini sudah. Sekarang saya akan coba melakukan pengetesan ya. Pengetesan produk ini. Setelah tadi saya coba kalibrasi dulu. Dan sesudah dikalibrasi, saya
melakukan pengecekan ya. Sudah dikalibrasi, kita pasang dulu di sini. Oke, nah ini kita nyalain ya. Oke, nyala ya, nyala. Dan sekarang kita akan coba untuk ini, singkirin dulu di sini aja. Oke, kita mau cek kapasitor dulu ya. Kapasitor yang 33 ohm, detek ya, 33,8 ohm ya. Oke, 33,8 ohm ya, betul ya. Nah, untuk kapasitor ini apa tadi saya sempat kalibrasi dulu, jadi nanti saya akan buatkan video untuk kalibrasi ya. Kalibrasi itu memang membutuhkan teknik khusus ya untuk kalibrasi ya. Mohon teman-teman yang belum subscribe segera subscribe supaya saya bisa semangat untuk membuat video-video baru. Jadi terbukti ya bahwa dengan memakai fuse murah kok. Fuse itu nggak mahal ya, kalau kalian beli tidak mahal ya. Paling kalau yang 200 mA atau itu paling 1000-an ya, fuse 1000-an, ada yang 2000. Kalau yang keramik mungkin sedikit lebih mahal, sekitar 3000-an, 4000-an, 5000-an. Tapi kalau dibandingkan manfaatnya bagaimana? Ya manfaatnya bagus sekali. Kita bisa mengamankan barang kita, sehingga jika terjadi sesuatu konsleting ya, barang kita itu aman. Ya, intinya barang kita itu aman, sikringnya doang yang putus, sehingga kita tidak mengalami kerugian. Misalnya harga multitester ini kan kisaran antara 80 sampai 100 ribuan lah ya, multitester DT9205A. Untuk yang Melvi ini kan sekitar 100 ribuan ya. Nah, kita bisa mengamankan dengan hanya mengeluarkan, kalau dihitung-hitung nggak nyampe 10.000 ya. Apa yang saya lakukan tadi itu tidak mencapai 10.000 rupiah, 3 fuse, dan mungkin sedikit paling 0, berapa dari ini, dan juga dari untuk plastik ya, untuk minyak untuk plastik atau grease plastik ya, kan murah ya, murah sekali. Oh, ini di belakang. Nah, ini memakai ini ya, untuk dielectric grease, dan ini untuk grease khusus untuk plastik ya. Bisa kalian beli kok ini. Ya, bahan-bahannya kan tadi cuma ini dan fuse, kemudian sedikit solder ya. Ya kalau yang nggak punya solder ya ikut sama temannya kan bisa ya. Oke, jadi produk ini sudah berhasil ya. Sebentar, saya akan pasang ininya casingnya. Ya, saya pasang casingnya dan oke, sebentar, saya pasang casingnya dulu, teman-teman. Oke, udah pakai baju sekarang dia. Udah pakai baju sekarang. Oke, lihat, gagah nggak? Gagah dong. Saya juga menjadi aman ya. Tadi kalian lihat pada saat pengecekan volt nih, 220 itu tadi pengecekan volt bisa dicek dengan baik ya. Oke ya, berjalan dengan baik. Coba hanya untuk menghabiskan penasaran, coba ya. Ini kan listrik rumah ya, saya colokkan ke listrik rumah ya. Kalian bisa cek, kalian cek di ini ya. Ini listrik tegangan tinggi. Listrik tegangan tinggi 1, 2, 3. Ya, lihat. Bayangkan ini sudah menggunakan fuse, jadi kita aman ya, tenang. Kalau ada apa-apa, fuse-nya yang putus. Ya, tidak akan berakibat pada kita gitu. Oke. Ini sudah saya pasang, saya rapikan dulu. Oke. Sekali lagi sambil menunggu teman-teman yang belum subscribe, saya minta untuk
tidak henti-hentinya saya ingatkan untuk subscribe channel saya supaya saya semangat ya. Klik loncengnya supaya nanti kalau saya bikin video, notifikasi video baru saya akan muncul di YouTube Anda ya. Dan jika ada pendapat atau ada nasihat atau masukan, bisa langsung menyampaikannya ke saya.